bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku
saat ku tertekan dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Ya, shalom saudaraku, selamat pagi semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan pagi ini kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur juga kalau kami masuk di dalam penghujung tahun 2020 Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, hanya ucapan syukur kami naikkan hanya bagi Engkau. Karena terlalu baik apa yang Kau buat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu tak terbatas. Kami percaya Tuhan, Kau menuntun langkah kami sampai akhir hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih-Nya juga tidak pernah berakhir di dalam hidup saudara dan saya. Dia selalu mengasihi saudara. Dia memberkati hidupmu. Dia memberkati keluargamu. Dia memberkati secara pribadi. Biarlah pagi ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan-Nya. Kita mau percaya bahwa kasih-Nya tidak pernah terbatas.
berkata bahwa dia melupakan apa yang ada di belakang dia, saudara. Saya juga percaya jemaat Tuhan GBI Taman Aries untuk tidak lagi mengingat-ingat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saya udah bersama-sama lagi berdiri, saudara. Sampai
menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Haleluya. Jadilah kuat. Hey. Dengarlah hai umatnya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan, pujinya. Hey. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janjinya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atasmu. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Katakan, Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. jemaat saja. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Sama-sama. Jadilah kuat, oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat dalam imanmu, kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, saudara, dalam pimpinan Musa berkata bahwa dia tidak akan berjalan jika Tuhan tidak pimpin dia. Tetapi Tuhan berkata, aku sendiri yang akan memimpinmu. Aku sendiri yang akan mengawal. Aku sendiri yang akan menyertai engkau. Saudara percaya ketika Tuhan menyertai hidup saudara, ada kekuatan, ada pertolongan, dan ada harapan. Kita naikkan pujian ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, benar Tuhan, hanya di dalam penyertaan-Mu saja. Ku tak mau
percaya di dalam Engkau Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Dan biarlah umat-Mu juga Tuhan boleh bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya Ibu Pepi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami berada di penghujung tahun ini karena kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kami. Betul Tuhan, kalau Engkau tidak mendahului kami, kalau Engkau tidak memberkati kami, kalau Engkau tidak mengawal kami tidak bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih untuk penjagaan-Mu. Terima kasih untuk semua yang kami lewati di tahun ini. Musim-musim yang membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun ini. Hari ini, puji nama Tuhan, ini ibadah tutup tahun ya. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap mengawasi kita. Sampai hari ini Tuhan tetap mengontrol hidup kita. Kita bisa mengecap, melihat, menikmati ayat-ayat firman Tuhan itu hidup di tahun ini. Hidup. Saya merinding ngomong ini. Kenapa? Karena walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, itu tidak menimpa kita. Ini terjadi. Jadi saya hampir tidak berani mengeluh di tahun ini. Walaupun kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai, kita dipersulit kemana-mana. Bahkan ibadah akhir tahun saja dipersempit. Tetapi pemerintah punya alasan untuk melakukan itu. Dan kita sebagai orang percaya, kita dukung program pemerintah. Karena apa? Sukacita bukan dari luar, tapi sukacita itu dari dalam. Jadi apapun kebijakan pemerintah tidak menghalangi anak-anak Tuhan untuk tetap merayakan Natal. Bersukacita bersama, kumpul keluarga. Ya, puji nama Tuhan, dari tempat ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal dan juga selamat menikmati tahun baru 2021 dengan kemenangan-kemenangan yang ajaib yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Tema kita hari ini dari Yeremia 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu rancangan-rancangan terbaik apa yang ada pada pemikiran Tuhan untuk kita. Ini luar biasa. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan yang harus jadi pegangan kita untuk tutup tahun dan buka tahun. Kita tetap percaya apapun yang terjadi atas bangsa kita, satu hal yang kita tahu, bahwa rancangan Tuhan tidak pernah bisa dibatalkan oleh manusia. Rancangan Tuhan dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu, program-program besar Tuhan dalam hidup kita, itu terus akan berjalan. Apapun kondisinya. Ya, saya ingin mengajak kita untuk mengerti, mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Ini tema yang saya ambil. Bagaimana kita mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, sudah jelas bahwa rancangan yang ada pada Tuhan mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya bersyukur beberapa hari tugas saya selesai sepanjang tahun ini, berbagi. Saya bersyukur saya melihat sampai di sini Tuhan menolong, sampai di sini Tuhan menyediakan. Besok kami tetap berbagi sampai tanggal 31 Desember. Jadi tidak ada perayaan-perayaan yang penting karena memang tidak diperbolehkan. Jadi kami lebih leluasa untuk berbagi. Dan saya bersyukur bisa menyelesaikan puasa 1 tahun, puasa Daniel 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Saya tidak tahu, kalau saya tidak puasa, mungkin kami tidak setangguh ini. Mungkin kami tidak bisa berdiri seperti ini. Karena apa? Kondisi di lapangan itu sangat berat sekali. Sepanjang tahun saya terus bersentuhan
dengan orang-orang yang tidak menjaga kebersihan, dengan orang-orang yang cuek terhadap protokol kesehatan. Kami bagikan masker, kami bagikan selimut, kami bagikan semua. Tetapi begitu kami datang lagi, tidak pakai masker lagi dan sebagainya. Tetapi pengawalan Tuhan atas hidup mereka juga ketat sekali. Saya bersyukur untuk semuanya. Dan saya ingin berpesan karena ini anak-anak sekolah minggu bisa dengar ya. Orang tua harus dengar. Kalau rancangan Tuhan itu terbaik buat kita, yuk orang tua dan saya rame-rame. Kita mau masuk dalam rancangan Tuhan. Jangan kita merancangkan masa depan kita sendiri dengan logika kita, dengan pemikiran kita. Saya kaget ketika saya mendengar di berita 6 laskar FPI tertembak. Kami waktu itu lagi ada pelayanan di Depok. Makanya saya waktu itu nggak bisa, lagi pelayanan di Depok. Terus muncul berita itu. Dan Pak Charlie lagi pas di kamar hotel, dia bilang, "Pep, kamu kenal ini?" Saya langsung tahu. Kenapa dia meninggal? Karena ini dia jadi laskar FPI. Itu anak sekolah minggu kami. 20 tahun yang lalu. Jemaat mula-mula adalah mamanya. Saya langsung nangis. Saya merasa kayak sia-sia. Tetapi Tuhan hibur. Anak ini baik sekali. Saya lihat foto itu dan saya cocokkan dengan foto waktu dia masih kecil. Saya kirim ke Cianit ya, foto dia yang sudah pergi dan dia yang waktu kecil saya layani di kolong jembatan di Juanda. Saya sudah wariskan iman. Tapi iman itu harus dipupuk. Memang beberapa tahun setelah kami layani dia, ya, mamanya meninggal dan dia hidup dengan kakaknya. Dan ketika kami datang lagi untuk melayani, ada yang bilang bahwa dia sudah dibawa ke Bogor. Saya tidak tahu apakah itu pesantren atau apa, karena memang mereka juga dasarnya dari sana. Ya, dasarnya dari sana. Dan tahun ini, Bapak Ibu, COVID membuat iman orang berantakan. Khususnya jemaat Goshen. Berasa sekali. Saya sempat frustasi. Saya bilang, Tuhan, sekian anak kembali lagi. Kenapa? Bapak Ibu harus banyak berdoa untuk online ini. Tidak semua nonton. Setiap hari Minggu, saya sampai bilang ke jemaat, saya tidak tarik kolekte supaya uang kolekte itu diberikan pulsa untuk data, karena beda ya dengan di sini, beda karena mereka kurang. Jadi saya tidak ambil kolektenya diberikan pulsa. Tetapi saya kan bisa tahu ketika saya voice note firman Tuhan, saya lihat info siapa yang dengar. Dari banyak grup cuma 1-2 orang yang dengar. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan firman Tuhan ini, mau tidak mau, kumpul anak dan keluarga dengar firman. Kalau enggak, engkau akan jauh dari Tuhan. Kalau enggak, engkau akan keluar dari rancangan-rancangan Tuhan yang membawa kepada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kalau engkau keluar dari rancangan Tuhan, yang kamu dapat kecelakaan. Artinya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Saya berdiri 1 tahun full mendoakan bangsa Indonesia. Kami berada di garda depan. Dan saya sempat bertemu dengan beberapa tokoh politik di Polda Metro Jaya. Dan satu orang berkata seperti ini. Mereka Muslim, Ustadz. Mereka berkata, "Woi, orang Kristen, kita nih yang Muslim udah teriak-teriak loh untuk NKRI harga mati. Jangan doa terus dong.
Jangan mengampuni, mengasihi terus. Teroris harus ditindak. Bukan diampuni, bukan didoakan, bukan dikasihi. Saya diam aja. Ya, saya diam aja. Tetapi saya tahu doa juga sedang mengerjakan tugasnya. Amin. Boleh orang berpendapat seperti itu, tapi kadang orang Kristen diam juga, bukan diam seperti biasa. Yesus kalau dia tidak diam juga tidak ada keselamatan. Amin. Kalau dia tidak diam, dia tidak terjadi keselamatan. Jadi tapi saya juga tidak mau menyalahkan. Namanya kita berdebat. Sebelum pemimpin ormas itu ditangkap. Dan setelah 2 hari ke depan baru ada penangkapan. Saya percaya bahwa kefasikan sedang dihadang oleh Tuhan. Bapak Ibu kalau ikut rapat-rapat dengan mereka. Karena kami hamba Tuhan di jalanan, jadi tahu persis pergerakan massa. Tahu persis siapa-siapa yang dibayar. Kami tahu persis. Kami punya linknya dan informasi-informasi. Ini sangat mengerikan sekali. Beberapa jemaat kami, bahkan banyak, balik lagi. Kemarin kami Natal tinggal sedikit. Dan saya bilang, waduh kayak jadi gak semangat. Saya langsung bilang ke Pak Cari, saya jadi gak semangat loh kalau misalkan COVID udah berlalu terus ibadah lagi kalau cuma 2-3 orang ya. Karena kita nyewa gedung dan sebagainya. Pak Cari cuma bilang, ini waktu pemisahan. Ilalang dan gandum. Ini waktunya. Dan saya melihat di jalanan itu, kalau kita nggak rebut jiwa-jiwa, mereka kembali lagi. Kenapa? Paham yang ditanam. Bapak Ibu kalau lihat demo-demo anak-anak kecil, karena saya mendoakan bangsa dan negara, jadi saya sering lihat-lihat tulisan-tulisan Denny Siregar supaya tahu kondisi di Indonesia. Saya cermati, saya teliti, saya mati, saya doakan. Oh ini tokoh-tokoh radikal, kita tahu dan kita doakan supaya Tuhan yang merubah mereka. Dan saya kaget anak-anak kecil mulai memaki pemerintah. Anak-anak kecil mulai ingin membuat negara ini kacau. Dan setelah saya dengar dari video-video bahwa ini cara yang dipakai, jadi di Indonesia ini cara yang dipakai seperti di Suriah, sama persis, HAM akan turun. Jadi begitu saya dengar, sama, kegerakan ini sedang terjadi. Tetapi saya baca firman Tuhan dan saya kuat. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau mendengar suara pohon murbai bunyi, engkau tahu gerakan Allah dimulai. Amin. Gerakan Allah dimulai. Dan saya nangis, saya bilang Tuhan saya nggak bisa doa lagi, saya cuma nangisi bangsa saya dari Sabang sampai Merauke. Saya nangis, saya cuma nangis, nggak bisa doa lagi. Dan Tuhan cuma kasih konfirmasi ke saya, Keluaran 14 ayat 14. Aku yang akan berperang dan engkau akan diam saja. Aku yang akan berperang. Kenapa? Saya bilang Tuhan, saya tahu keadaan bangsa saya. Dari WA Group saya tahu. Saya tahu Indonesia dari siaga 1. Tapi saya juga tahu bahwa surga siaga 1. Surga buat penghadangan. Surga buat intervensi. Kenapa? Karena rancangan Tuhan untuk bangsa kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saya sedang berdoa supaya Indonesia unity, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, supaya generasi-generasi di anak-anak kita bisa menikmati hasil doa kita. Amin. Kita yang menentukan. Saya bilang Tuhan saya yang menentukan Indonesia. Doa orang benar, doa orang percaya menentukan nasib bangsa kita sendiri. Kita lihat slide berikut. Kamu telah menerima Kristus. Bagaimana caranya kita masuk dalam rancangan Tuhan? Tuhan udah kasih grand access. Grand accessnya kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun
di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, bertambah teguh dalam iman. Covid ini membuat iman orang percaya juga berantakan. Kerinduan untuk melihat channel-channel firman Tuhan itu berkurang. Kadang mereka sambil masak, jadi nggak fokus. Saya menghimbau Bapak Ibu, kalau engkau mau mempertahankan iman, setiap minggu jam yang sudah ditentukan, GB Taman Aries, duduk bawa anak-anakmu supaya ada berkat di situ. Amin. Ini bukan ibadah biasa. Tetap urapan online itu sama. Karena yang kita beritakan adalah Injil, kabar baik. Jangan cuek, Bapak Ibu. Jangan cuek. Karena kalau cuek engkau tidak bertahan di dalam rencana Allah yang mendatangkan damai sejahtera untuk hari esok yang penuh harapan untuk anak-anakmu. Mari belajar mencintai Tuhan dengan firman-Nya yang hidup. Saya percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang ajaib dalam kehidupan kita. Yuk, mari kita bangun diri kita, diperlengkapi untuk kemenangan. Bapak Ibu, kita harus diperlengkapi untuk sebuah kemenangan yang besar. Kemenangan dalam hal apa? Banyak Bapak Ibu. Kemenangan dari hal-hal yang menjadi kedagingan kita, dosa-dosa favorit kita. Karena ada banyak dosa-dosa favorit yang gak bisa kita tinggalkan. Tetapi Tuhan mau katakan, jika engkau mau masuk dalam rancanganku. Karena Tuhan udah bilang, jalanku sejauh timur dari barat, demikianlah rancanganku. Jadi berbeda karena kita punya daging. Kita harus tahu bahwa Tuhan sedang mendesain hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Adik saya salah satu aktivis. Dan dia sempat demo untuk untuk menangkap pimpinan ormas. Setelah dia demo, kami menerima 3.000 ancaman. Luar biasa, ancaman mulai dari YouTube, perorangan, kasih ancaman dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan, ini apa lagi? Mau tutup tahun kok seperti ini? Saya marahin dia, saya bilang, kamu kenapa sih? Itu bukan orang sembarangan. Kok kamu berani? Dia bilang, Pep, masing-masing kita punya passion. Saya tidak pernah ganggu passion kamu. Kamu juga jangan ganggu passion saya yang Tuhan taruh. Dan video-video ancaman kami kirim ke Polda, ke Densus 88 dan seterusnya. Dan saya bilang bahwa perlindungan dari Tuhan tetap yang terbaik. Manusia mau kasih perlindungan seapapun, tapi kalau perlindungan dari Tuhan tetap yang terbaik. Saya ngeri sekali dengan setiap pergerakan-pergerakan. Tetapi saya tahu Tuhan juga punya rencana untuk Indonesia. Jadi mari kita perlengkapi diri kita. Karena apa? Kita melawan bukan darah dan daging, tetapi paham. Paham yang sangat luar biasa, yang menggoncangkan Indonesia. Sebuah paham yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak Tuhan, saya percaya doa akan membatalkan semua rencana-rencana iblis bagi bangsa kita. Doa akan membatalkan dan Allah akan buat penghadangan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh.
Saya mau katakan, hampir 8 bulan atau 9 bulan kita tidak kontak ibadah. Pilihan ada di Bapak Ibu. Mau dengar dengan sungguh-sungguh seperti ibadah biasa, atau engkau mendengar sambil masak? Saya ingin kita juga disiplin walaupun di rumah. Kita disiplin. Karena ada juga anak-anak Tuhan yang benar-benar sesuai dengan jadwal ibadah. Mereka udah duduk rapi, pakai sepatu dalam rumah. Ya, saya lihat om saya, dia kumpulin anak-anaknya pakai sepatu dalam rumah. Ikut nyanyi, ikut dengar firman Tuhan dan seterusnya. Tapi saya juga lihat bagaimana orang sembarangan mendengar firman Tuhan. Tidak ada rasa hormat terhadap firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini pedang yang luar biasa. Firman Tuhan ini salah satu senjata. Ya, kami kalau mau berdoa buat bangsa, kami langsung bunyikan sangkakala ya. Kami langsung bunyikan, ada rekaman kita bunyikan, karena saya bilang Tuhan ini alat yang sangat luar biasa dan sudah terjamin. Tembok Yeriko bisa runtuh oleh karena teriakan puji-pujian, dan senjata ini kalau kita tidak asah, ini repot sekali. Karena ke depan nanti tawaran-tawaran kita akan diperhadapkan dengan kebenaran yang sepertinya benar padahal tidak. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kita nggak ngerti. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah pada saat dia melayani, pada saat dia melakukan tindakan-tindakan yang ajaib. Firman Tuhan itu selalu menjadi pegangannya. Firman Tuhan selalu menjadi barometer orang percaya dan anak-anak Tuhan. Saya selalu bersyukur. Tahun ini pengen ngeluh tapi direm sama Tuhan. Mau ngeluh lagi direm sama Tuhan. Dan saya mulai belajar menghitung kebaikan Tuhan di tahun 2020. Dan Tuhan cuma kasih klik saja. Sehat itu mahal. Tahun 2020. Kesehatan itu mahal sekali. Mahal. Kalau Tuhan bisa jaga kita melewati tahun ini dengan tangannya yang memegang kita, harus kita naikkan syukur. Di akhir tahun 2020 ini, tahun peperangan, bagaimana anak-anak Tuhan dituntut untuk terus melejit di saat terjepit. Saya percaya Tuhan akan pakai GBI Taman Aries menjadi terang. Ketika saya mendoakan GBI Taman Aries, saya melihat pasukan doa yang besar. Pasukan doa yang besar. Saya bersyukur. Ada pasukan doa. Ada tim pemuji. Tetapi GBI Taman Aries sebenarnya bukan tim pemuji. Penyembah. Dan itu yang sedang Tuhan taruh di sini. Itu yang Tuhan sedang taruh. Karena dia sedang mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan dia temui di sini. Saya bukan menghibur. Tetapi saya lihat jemaat ini cukup militan. Bersyukur punya jemaat yang tetap tangguh di dalam Tuhan. Siapa jemaat yang sudah mulai kendor? Waktunya tim doa di sini mendoakan supaya mereka tetap on fire di dalam Tuhan. Kalau nggak jatuh, rubuh di tahun 2021. Karena 2021 punya gejolak lain lagi. Punya kesulitan yang lain lagi. Punya tantangan yang lain lagi. Saya sampai Tuhan suruh saya doa puasa 21 hari. Apa untuk tahun ini atau untuk 2021? Saya juga tidak mengerti. Tetapi yang penting taat aja. Setia aja. Disuruh, ya lakukan. Ada teman-teman yang telepon, Bu Pepi 2021 berbagi juga dong. Supaya itu jadi ciri khas Goshen. Saya bilang saya tidak mau ada di bawah perintah siapapun.
Saya mau ada suara Tuhan di roh saya. Kalau tidak ada suara Tuhan di roh saya dan saya berbagi, saya cuma kecapean. Tapi kalau ada suara Tuhan, itu bicara panggilan dan passion dan gairah Tuhan ada di panggilan itu. Dan Dia cukupkan. Ada aja yang telepon. Sampai ada yang WA, Bu, kalau dapat perintah baru dari Tuhan, di-share ya. Benar firman Tuhan tadi dari Ibu katakan bahwa Musa, jika engkau tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Kayaknya kita seperti itu, sepakat ya. Kalau Tuhan gak bergerak, maunya apa GB Taman Aries di tahun 2021? Kita akan terus bertanya sampai Tuhan jawab. Karena Dia ada di sini. Dia ada di roh kita, Dia ada di hati kita. Kalau kita ajak ngomong, Dia nyaut. Dia bicara. Dia berikan konfirmasi-konfirmasi. Banyak yang katakan, ayo Bu, supaya Ibu jadi Madam Teresa Indonesia, satu-satunya di Indonesia. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya taat aja. Gak lebih. Taat aja. Setia aja. Masalah promosi itu bonus. Masalah dikenal orang itu bonus. Ya, karena orang jatuh bukan karena dicaci kan? Orang jatuh karena dipuji. Ini senjata-senjata yang saya harus aware nih, kuda-kuda nih. Pujian datang banyak banget. Sampai ada yang telepon, aduh Bu Pepi kayaknya nggak cocok. Ibu tuh harus dihargai sama Jokowi. Sampai begitu telepon saya. Saya ketawa-ketawa aja. Bener loh. Saya lihat cuma ibu. Ya kan yang ibu lihat. Tapi sepanjang saya berbagi ada juga yang pakai motor kok. Pas saya berbagi, mau bagi, ada yang bawa makanan, kita lewat. Langsung kita berkata, terima kasih Tuhan, ada teman, terima kasih Tuhan. Di jalanan juga kasih itu bergerak. Amin. Kasih itu bergerak. Kenapa? Karena Tuhan juga punya rancangan yang indah buat mereka yang di jalanan. Tuhan juga punya rancangan yang indah untuk pengurus GBI Taman Aries. Tuhan punya rancangan yang indah untuk jemaat-jemaat yang nikah, yang sudah nikah, yang usia pernikahannya masih muda. Tuhan punya rancangan-rancangan terbaik. Nanti Tuhan akan kasih tahu. Nanti Tuhan akan ngomong secara pribadi. Saya lihat jelas-jelas bahwa di daerah sini GB Taman Aries menentukan berkat Tuhan di lingkungan ini. Ini hal yang ajaib, yang luar biasa. Ketika saya berdoa sebelum ke sini, Tuhan katakan sampaikan ini, bahwa mereka adalah pasukan doa yang besar. Aduh, saya kaget loh, saya bilang, wih, keren juga ya, pasukan doa yang besar. Dan salah satu anak bangsa yang menentukan nasib bangsa Indonesia ada di sini. Amin. Luar biasa. Saya mau sampaikan itu saja sebelum saya lupa ya. Karena saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya bicarakan untuk tutup tahun ini. Yang pertama, kalau mau masuk dalam rancanganku, jangan remehkan ibadah online. Jangan remehkan ibadah online, karena saya hadir di situ. Karena hadirat saya juga ada di setiap ibadah online dimanapun. Kalau engkau tidak mau jatuh di dalam dosa, hadiri ibadah online seperti engkau menghadiri ibadah biasa selama ini. Dengan rasa takut, gentar, tunduk kepada Tuhan, Sang pemilik hidupmu dan Sang pemilik alam semesta. Tugas saya selesai. Saya lega, saya sudah sampaikan ini. Saya sudah sampaikan ini. Jangan pernah meremehkan ibadah online, karena Tuhan ada di situ. Ketika hamba Tuhan memberkati, berkat itu sampai ke rumahmu. Ketika Bapak Gembala mendoakan orang yang sakit, terjadi kesembuhan di rumahmu. Engkau harus tahu itu. Jangan asal, Bapak Ibu. Ya, ketika saya diundang untuk jadi salah satu narasumber di mimbar agama Kristen, mereka cuma tanya, apa nggak merasa rugi Bu
tiap hari keluar duit untuk berbagi. Saya cuma bilang, masalah memberi itu bukan diukur dari isi dompet, tetapi dari hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka tidak ada cara lain. Kita juga harus mengasihi sesama. Dan itu perintah yang Tuhan ajarkan buat kita. Biarlah tahun 2021, mari kita gandengan tangan. Kita tanya Tuhan, apa yang Kau mau mengerjakan melalui gereja ini? Kalau Dia berbicara dan kita eksekusi, saya tahu seperti apa hasilnya. Saya tahu seperti apa hasilnya. Tapi saya juga tahu seberapa besar tantangannya. Bapak Ibu, bukan sekali dua kali saya ketakutan dengan COVID. Bukan sekali dua kali. Karena setiap berbagi tiba-tiba kok kita rasa ini sakit. Wah, pikiran udah langsung, aduh kok sakit ya, kok rasa sesak ya. Berdoa. Makin berdoa makin lemes, saya berdoa sampai keringat keluar. Karena apa? Asupan doa itu masuk ke roh kita, bisa menopang daging kita. Amin. Ketika engkau dan saya berdoa, itu roh kita kuat, dan roh kita itu sanggup menopang tubuh jasmani kita. Udah sakit, saya bilang, Pak Charlie gimana? Sama, Beb. Terus anak saya bilang, aduh jangan disebut Kak, jangan disebut. Langsung kita doa sampai keringetan. Saya bilang udah kita doa, saya semua satu ruangan kita matiin, kita berdoa sampai keringetan. Baru, terima kasih Tuhan. Setiap hari perlawanan kita cuma dengan rasa, aduh jangan-jangan. Walaupun kita udah usir jauh-jauh, udah tolak semua artikel, tapi tetap yang namanya bersentuhan itu ketakutan. Kenapa? Lah orang yang udah jaga protokol kesehatan yang luar biasa aja kejangkit, yang nggak pernah keluar rumah aja kejangkit, kok kita yang di jalan? Dari situ saya cuma tahu, sampai di sini Dia menolong, sampai di sini Dia menyertai. Dan saya sangat berterima kasih pada kesempatan ini secara khusus untuk GBI Taman Aries yang menopang program berbagi kami sampai selesai. Terima kasih untuk dukungan, untuk doa-doa dari Bapak Gembala, dari Anit, dari seluruh jemaat. Saya sangat merasa didukung dan didoakan. Itu penting sekali, karena kita juga nggak kuat kalau tidak didoakan. Jadi saya bersyukur. Mari sekali lagi saya ajak jemaat, masuk yuk dalam rancangan Tuhan, supaya damai, sejahtera, sukacita itu menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau terus bergerak dalam kekekalan. Siapapun di antara jemaat kami yang sedang sakit hari ini, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Siapapun yang sedang kesusahan secara ekonomi, terjadi terobosan keuangan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada pasukan doa yang besar di tempat ini yang menentukan nasib Indonesia. Ajar kami Tuhan untuk tidak meremehkan ibadah-ibadah online. Ajar kami Tuhan untuk menyiapkan dengan begitu rupa. Orang tua menyiapkan anak-anaknya setiap hari Minggu duduk mendengar firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan kami tidak berbuah. Tanpa firman Tuhan kami binasa. Ajari kami untuk terus masuk dalam rancangan Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan hari ini, namun pertama-tama saya mewakili seluruh jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pepi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan segala sesuatu yang dikerjakan. Pengumuman yang pertama,
Persembahan hari ini seluruhnya akan disalurkan kepada Yayasan Goshen yang dipimpin oleh Bapak Charlie dan Ibu Pepi untuk menjalankan misi. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan saudara. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287-3037-008 atas nama GBI Taman Aries atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah awal tahun disertai dengan perjamuan kudus akan dilakukan pada hari Minggu 3 Januari pukul 8 pagi. Dan dimohon jemaat untuk dapat mempersiapkan sirup anggur atau teh serta biskuit. Jemaat diajak untuk berdoa dan berpuasa pada hari Sabtu 2 Januari dengan meniadakan makan pagi, siang, atau malam. Ibadah anak akan dimulai kembali pada hari Minggu 10 Januari pukul 9.30, masih secara daring atau online. Dan doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu 27 Desember pukul 4 sore atau hari ini. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut serta, dan jemaat diajak untuk berdoa bersama agar saling dapat menguatkan dan kita semua semakin bersehati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andre. Selanjutnya, Gembala dan tim Diakonia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang selama masa pandemi terus mendukung dan menyalurkan dana, sembako, kue untuk jemaat yang membutuhkan. Ada 10 keluarga yang saat ini didukung, dan informasi mengenai pemberian sembako dan dana Diakonia dapat ditanyakan kepada saya, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri. Bagi saudara yang ingin memberikan kesaksian pada ibadah online atau daring, dapat menghubungi Saudara Andri. Informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim pengembalaan dan pengurus gereja. Gembala mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Terima kasih atas kesetiaan seluruh jemaat. Tetap berdoa dan saling mendoakan agar lawatan Tuhan terjadi atas diri kita, keluarga, gereja Tuhan, Indonesia, dan bangsa-bangsa. Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GBI Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Michelangelo Purnawarman pada tanggal 21 Desember, Saudari Berta Sanjaya pada tanggal 23 Desember, dan Saudari Natalina Wijaya pada tanggal 27 Desember atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan semua yang terbaik. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara saya undang gitu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini, kita mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita yang begitu baik. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Nanti doa tutup ibadah saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Terima kasih ya Bapa di surga. Kau adalah Bapa kami. Dan kau nyatakan kau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus
di sebelah kanan Allah Bapa. Kau adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hamba-Mu ini. Bu Feby Lorisa setia melayani orang-orang yang butuh Tuhan pelayanan. Dia beritakan bahwa Tuhan tetap melawat GBI Taman Aries untuk melayani dan menjadi berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, dan Kau curahkan kepada kami jemaat-Mu Tuhan, segala yang kami butuhkan Tuhan. Kesehatan Tuhan, roh, jiwa, dan tubuh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan kalau hari ini kita dapat sama-sama mengadakan ibadah terakhir di tahun 2020. Ya, saudara, 4 hari lagi saudara, kita akan mengakhiri tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Wah, tidak terasa ya Tante ya, tinggal 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Dan tentu saja sepanjang tahun ini, meskipun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya Tante, tetapi kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita hari demi hari. Amin, benar sekali. Seperti yang tadi firman Tuhan disampaikan juga bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Dan kita juga percaya bahwa tahun depan Tuhan akan senantiasa menyertai kita juga. Benar. Saya punya pantun nih, Jo. Wih, apa tuh Tante? Saudara mau dengar pantunnya? Makan bihun pakai daun waru. Cakep. Duduknya dekat burung tekukur. Artinya, mari kita sambut tahun yang baru dengan mengucap syukur. wah, luar biasa. Kamu Tepuk punya nggak tangan. pantun? Oh, saya nggak mau kalah Tante. Saya juga punya nih. Siap ya Tante ya, siap. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, berikan tepuk tangan dong saudara-saudara. Akhir kata kami sama-sama mengucapkan selamat mengakhiri tahun 2020 dan menyambut 2021. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya setiap hari.